hari ini materi yang kedua yaitu pelajaran IPA biologi. Gimana tugas yang bab sebelumnya udah dikerjakan belum? Tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang belum ngerjain? Kenapa belum? Kenapa? Oh iya. Silakan kalau yang belum mengerjakan juga boleh, masih bisa upload atau submit tugasnya. Tapi mungkin ada pengurangan nilai yang nanti saya buka lagi untuk pengumpulan tugasnya. Nah, kemudian kemarin juga sempat dibahas ya, di share di Google Classroom juga tentang materi yang bakal kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu tentang bab 6. Udah bab 6 lagi aja ya, padahal baru berapa kali ketemu? 2 kali, 1 kali ya? 2 kali kalau misalnya. Bab 6 tentang organisasi kehidupan. Nah, sebetulnya bab 6 ini tuh udah masuk ke semester 2. Semester 2 ya, kalau kalian lihat kurikulum IPA terpadu, materi itu di semester 2. Tapi karena di MH di breakdown dibagi 2 jadi fisika dan biologi, akhirnya ini jadi materi kedua biologi. Oke. Setelah sebelumnya kalian ketahui ternyata makhluk hidup itu ada pengelompokannya ya, ada klasifikasiannya, entah itu dari yang paling makhluk hidup yang paling rendah sampai manusia yang paling sempurna ya. Nah, di balik pengklasifikasiannya itu ternyata pengklasifikasian tersebut berdasarkan dari salah satunya organisasi kehidupan ya. Maksud organisasi kehidupan adalah pembentuk dari kehidupan itu sendiri. Oke, gitu loh. Nah, kalian bakal belajar tentang tingkatan dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kompleks itu apa? Kompleks itu sempurna, yang paling matang ya. Lawan dari sederhana itu kompleks. Nah, jadi kemarin kalian belajar tentang klasifikasi juga. Klasifikasi itu berdasarkan ini juga ya. Jadi dari makhluk hidup yang paling sederhana sampai makhluk hidup yang paling kompleks, manusia itu sendiri. Nah, nantinya organisasi kehidupan dibagi menjadi 2. Ada sel tumbuhan dan ada juga sel hewan. Ya. Kita masuk yang mana? Manusia masuk yang mana? Sel hewan ya. Nah, jangan dianggap oh kita tuh hewan, bukan ya. Namun karakteristik selnya itu sama dengan hewan. Nanti kita pelajari apa saja perbedaan sel tumbuhan atau sel hewan. Nah, sebelum ke sana, jadi nih organisasi terkecil itu adalah sel atau penyusun makhluk hidup terkecil. Penyusun makhluk hidup terkecil itu sel ya. Kalau penyusun benda mati apa? Kalian udah belajar dulu yang bagian fisikanya tentang pengelompokan benda. Ada benda hidup dan tak hidup. Yang benda hidup itu contohnya atau masuknya makhluk hidup. Kalau benda tidak hidup contohnya ya benda, meja, kursi dan lain sebagainya. Nah, kalau penyusun makhluk hidup, penyusun paling kecil makhluk hidup itu adalah sel. Tapi kalau penyusun benda, penyusun BMH ya, bukan makhluk hidup, terkecilnya itu adalah apa? Atom. Ya, dibeda. Kalau sel makhluk hidup, yang maksudnya bisa bergerak, kalau atomnya tidak. Tuh. Nah, nanti sel ini berkumpul tuh. Contoh misalkan ya sel kulit. Kalian kalau yang perempuan misalkan senang atau sering pakai obat atau skincarean, itu kan kadang ada membunuh sel kulit mati. Nah, misalkan sel kulit, nah kumpulan dari sel kulit, kan sel kulit itu nggak cuma satu ya. Nah, kumpulan dari sel kulit nanti akan membentuk nih, awaskan dulu ya tumbuhannya. Kumpulan dari sel itu akan membentuk sebuah jaringan. Nantinya disebut jaringan kulit.
semuanya ini disebut jaringan kulit. Sel kulit yang mana? Sel kulit cuma satu ruang, misalkan rambut nih, tangan kalian punya rambut, nah itu sel kulit, contoh dari bagian dari sel kulit. Nah kemudian selanjutnya kumpulan dari jaringan nanti akan membentuk organ. Contohnya apa organ? Jantung. Jantung kan organ. Jaringannya apa? Jaringan sel jantung. Selnya apa? Sel jantung. Kemudian dari organ kumpul sampai membentuk sistem organ. Contohnya apa sistem organ? Misalkan dari jantung masuknya sistem peredaran darah. Dari sistem organ ini barulah akan membentuk sebuah organisme atau makhluk hidup. Nah, ini yang paling kompleks organisme atau makhluk hidup. Penyusun dasarnya adalah sel. Ya, juga sama sel hewan, sel, jaringan, organ, sistem organ dan organisme. Oke, next ya. Nah, nggak ada gambarnya. Jadi search ya. Pengertian sel. Tadi ya, sel itu adalah apa sel itu? Kalau ditanya apa itu sel? Ini bukan pengertian sebetulnya. Sejarah yang kolom ini. Pengertian sel. Jadi kalau ditanya pengertian sel adalah, ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan sebelumnya, slide sebelumnya? Sel adalah penyusun terkecil dari makhluk hidup. Penyusun atau unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, sejarahnya dari siapa sih? Siapa yang menemukan sel? Nah, yang menemukan sel pertama kali adalah Robert Hooke di tahun 1665. Kalian belajar di bab pertama fisika, belajar mikroskop kan? Siapa yang menemukan mikroskop? Robert Hooke juga kan? Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek. Nah, Robert Hooke ini dia nemuin mikroskop kayak gini nih. Nah, ini mikroskop, ilustrasi mikroskop pertama yang ditemukan oleh Robert Hooke. Masih punya 3 lensa nih. Ada lensa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga nih. Jadi masih ribet mikroskopnya. Nah, si Robert Hooke itu kemudian dia mengamati jaringan gabus. Lagi. Pertama kali mengamati jaringan gabus atau mengamati sel gabus pada tumbuhan. Sebelah mana sih? Kalian kalau nemuin batang tumbuhan yang pendek-pendek terus kalian patahin, suka berongga kan? Nih, kita biar kebayang. Ini batang nih, batang. Terus kalian kotekin, kalian belah. Ini misalkan batang nih. Terus kalian kotekin, melintang ya. Nah, biasanya nanti di bagian dalamnya itu kelihatan kayak berongga kan. Nah, itu yang namanya jaringan gabus. Nah, jaringan gabus itu selanjutnya diamati oleh si Robert Hooke ini lewat bantuan mikroskop. Dan ternyata dia menemukan ada satu sel dan menyimpulkan bahwa itu adalah struktur terkecil atau penyusun terkecil dari makhluk hidup.
Kenapa disebutnya sel menurut sejarah? Karena gambarnya kayak sel di penjara. Nah kayak gini, ada sekat-sekat nih. Nah ini sel pertama yang ditemukan oleh Robert Hooke. Bisa kita lihat langsung nggak? Itu di mana Ustaz? Bisa nggak kebayang? Itu di mana? Lihatnya dari mana? Nah ini tuh dilihat dari jaringan gabus tadi, dibantu pakai mikroskop, penampakannya seperti ini. Nah ini yang membuat Robert Hooke memberikan simpulan bahwasanya sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Seperti itu. Nah kemudian dilanjutkan lagi tuh sama Sladen sama Thomas Kuhn di tahun 1800. Dia juga sama mengamati, melakukan penelitian, menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Oke, lihat ya. Setiap sel terdiri dari cairan yang disebut sitoplasma, membran, serta inti nukleus atau inti. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel dibagi menjadi prokariotik yang nggak punya sama eukariotik yang nukleusnya punya membran. Yang prokariotik ini adanya di bakteri sama alga biru. Alga biru itu yang suka di perairan, bukan perairan apa ya? Kayak danau gitu, yang warna hijau atau biru, atau nggak di pantai juga banyak. Kalau eukariotik ini hewan yang terbang. Nanti kita lihat contohnya ya. Di sini ya, nanti dibahas di membran sel. Oke. Nah, sel itu dibagi, ada yang punya cuma satu atau bersel tunggal, namanya unik. Unik itu bahasa Latin dari satu. Jadi kalau disebut uniseluler berarti selnya cuma satu. Nah ini cuma ada, bukan cuma ada. Ini bisa ditemukan di bakteri dan protista. Ya, bakteri dan protista. Seluruh kegiatan cirinya yang uniseluler ini, seluruh kegiatan hidup ini dilakukan sel itu sendiri. Jadi mau berkembang biak, mau melakukan pencernaan, mau melakukan pernafasan dan lain sebagainya itu oleh sel yang sama. Itu ciri dari makhluk hidup tingkat primitif. Artinya yang paling sederhana itu bakteri dan protista. Tapi ajaibnya Allah, bakteri yang cuma punya satu sel aja bisa melumpuhkan kita ya. Dalam artian bisa menyerang manusia yang pertahanan tubuhnya sangat kuat ya, sangat kuat. Kalah sama bakteri. Misal kita misalkan makan nih, terus lupa cuci tangan, tangannya habis megang sesuatu, ada tuh bakteri kan, tahu-taunya kita sakit perut, diare dan lain sebagainya. Padahal penyebabnya hanya oleh makhluk hidup yang paling primitif ya. Nah itu salah satu pelajaran ya, makhluk hidup yang paling kecil aja bisa menimbulkan efek yang besar. Masa kita manusia tidak bisa berbuat yang besar juga dalam konteks kebaikan? Seperti itu. Nah, itu yang uniseluler, bakteri dan protista. Nah, ada juga yang bersel banyak, multi. Multi itu artinya banyak. Multitasking, banyak juga, banyak ya multitask, bisa kerjain apa-apa, multi talent. Multi itu banyak, seluler, sel berarti organismenya punya sel yang banyak. Contohnya ada di manusia sama di tumbuhan. Nah, kalau yang multiseluler ini udah ada pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Gak bisa nih misalkan sel kulit dia ngerjain buat pencernaan, bisa ya. Terus misalkan sel jantung dia nggak bisa dipakai buat reproduksi misalkan. Nah nggak bisa. Jadi masing-masing sel udah terspesifikasi sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi sel tadi ada dua, ada uniseluler dan ada multiseluler. Ya, itu masih pengertian aja, nanti lebih detailnya di SMA ya. Nah, ini baru struktur sel. Yang kiri ya, yang hijau. Nah, yang hijau ini sel tumbuhan. Sedangkan yang kanan ini nggak harus merah ya warnanya, transparan juga banyak di Google. Yang kanan ini sel hewan. Kalau kalian lihat
cenderung lebih bulat, sedangkan sel tumbuhan ini kotak. Nah, ini yang membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Makanya lagi ya untuk mengingatkan, nah, makanya di peta konsep kenapa dipisah nih sel tumbuhan sama sel hewan, karena ternyata tumbuhan dan hewan memiliki sel yang berbeda. Oke, secara umum sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma dan organel yang tadi dijelasin. Gini, ini analogi ya, analogi sederhana. Misal ada satu kelas nih, ini di kelas misalkan 7A nih, 7A kelas. Terus ada siswanya, misalkan ini sesuai dengan yang hadir ya, ada 3 orang. Ya, ada 3 orang di sini melakukan kegiatan. Nah, ibaratnya sel itu, kelas ini dindingnya itu sebagai membran. Ini misalkan kelas ya, kelas bentuknya kotak, misalnya ada orang, 3 orang ya. Nah, si dinding kelas ini sebagai membran. Fungsinya buat apa? Untuk melindungi yang ada di dalamnya. Nah, sama membran sel juga untuk melindungi yang ada di dalam sel. Terus di dalamnya ini ada ruangan nih. Ya, ada ruangan gitu ya. Nah, ini sebagai wadah, sebagai tempat buat orang-orang ini nih. Ini namanya siapa? Banyu. Siapa? Raya. Nah, ruang kelas ini adalah tempat buat Banyu, Rai Viva dan Raya untuk berkegiatan. Nah, ruang ini namanya sitoplasmanya nih, sitoplasma. Ini analogi ya, jangan disamakan. Sitoplasma. Nah, ketiga orang ini, Banyu, Rai Viva dan Raya, ini disebut dengan organel yang masing-masing punya fungsinya. Misalkan Banyu punya bakat di bidang olahraga, misalkan Banyu senang olahraga. Rai Viva di bidang seni, dan Raya di bidang agama. Nah, ini analogi dari struktur sel. Jadi ada membran, kalau digambarkan nih, ini membran, yang paling luar membran. Di dalamnya ini namanya sitoplasma. Di dalamnya nanti ada organel-organel. Nanti kita pelajari ada apa aja organel. Ini yang merah ini namanya membran. Nah, membran sel. Yang merah membran sel sebagai pelindung. Sitoplasmanya yang mana? Sitoplasma. Nah, sitoplasmanya di cairan yang kuning semuanya namanya sitoplasma. Nah, ini yang banyak yang ditunjuk, ada ventrikel, ada centriole, ada lisosom, ada badan Golgi. Itu yang disebut dengan organel. Masing-masing punya fungsi yang berbeda. Terus apa bedanya sama sel tumbuhan? Nah, sel tumbuhan mah selain punya membran sel, nih ini membran selnya ada nih, membran sel di sini yang hijau nih. Dia juga punya dinding sel. Ingat-ingat ya, tumbuhan punya dinding sel yang hijau kotak ini. Makanya contoh pohon jati. Pohon jati kalau kalian tebang susah nggak? Keras nggak? Keras kan? Pohon jati kalian tebang, atau batang pohon mangga deh, jauh-jauh buat batang pohon mangga yang sudah dewasa, kalian coba tebang bisa, cuman keras kan? Nah, itu salah satu yang diakibatkan oleh adanya dinding sel. Di hewan ada nggak? Nggak ada, ya. Seperti itu. Ini di sekitar saja ya. Jadi membran sel itu tersusun atas fosfor, lemak, karbohidrat dan protein. Ingatnya poinnya, membran sel sebagai pelindung dan pengatur. Pengatur apa? Pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Jadi kan sel juga butuh nutrisi kan, butuh asupan. Nah, yang ngatur itu membran sel. Terus sitoplasma merupakan cairan sel.
Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, dan lain sebagainya. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme, ya, jadi sebagai wadah, sebagai tempatnya, sama kayak kelas tadi. Kelas itu sebagai tempat belajar kalian. Nah, ini ada inti, nukleus atau inti sel. Apa fungsi dari inti? Yang namanya inti berarti semua kegiatan berlangsung di inti. Ini pengaturnya di sini, pengatur kegiatan. Sel. Nah, dia mengandung atau tersusun atas membran cairan inti kromosom nih. Yang paling penting kromosom. Kromosom apa? Itu sebagai gen, nantinya yang akan diturunkan, diwariskan dari orang tua ke keturunannya. Nah, kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Istilahnya memang belibet ya. Saya sengajakan untuk kelas 7 SMP materi biologinya kalian cukup nanti yang di garis bawah ini aja, nanti materinya di share lagi. Di nukleus mengatur kegiatan sel. Ada apa di nukleus? Ada kromosom, salah satunya untuk pembawa sifat menurun. Nah, terus ini organ ya, dari sini organel. Organel sel. Yang pertama ada mitokondria nih, bentuknya kayak sosis ya. Ya kayak sosis. Mitokondria ini fungsinya sebagai penghasil energi. Jadi yang ngatur energi ini adalah si mitokondria. Kalian cukup tahu ini aja, fungsinya aja. Mitokondria sebagai penghasil energi dan gambarnya kayak gini. Terus ribosom yang kedua, ini organel ya, masih organel yang kedua ribosom. Ribosom bentuknya butiran-butiran. Ini kayak gini nih, butiran-butiran. Ada yang menempel di retikulum endoplasma, ada juga yang enggak nempel di retikulum endoplasma. Di bedanya ya. Fungsinya buat apa? Buat sintesis protein atau membuat protein. Jadi protein itu dibuatnya oleh si ribosom. Nah, ini retikulum endoplasma. Ada RE kasar, singkat ya, RE kasar. Ada RE halus. Bedanya apa? Kalau RE kasar dia nempel ribosom. Jadi REK1 si ribosomnya nempel ke RE. Kalau RE halus dia nggak ada ribosom. Udah aja murni RE doang. Nah, RE berperan untuk membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel sel. Ya, ini bedanya nih. Ini ada yang warna ungu, ya, sebelah kanan. Terus kelihatan bintik-bintik putih. Nah, bintik-bintik putihnya ini si ribosomnya. Nempel di retikulum endoplasma, jadi namanya row endoplasmic reticulum atau RE. Row itu kasar ya. Nah, yang sebelahnya ada juga nih, tapi nggak ada bintik-bintik, artinya nggak ada ribosomnya. Halus berarti, nah ini namanya RE halus. Itu bedanya. Jadi kalau RE kasar ada bintik-bintik ribosomnya, kalau yang halus tidak ada ribosom. Nice ya. Ada badan Golgi. Nah, badan Golgi ini kalau di bimbel-bimbel biasanya lebih terkenal dengan kayak gambar WiFi. Ya, kayak gitu-gitu lah, berlapis-lapis. Nah, ini badan Golgi. Fungsinya buat memodifikasi atau enggak lebih gampangnya ini sebagai pencernaan sel. Ya, untuk pencernaan sel badan Golgi. Oke, nah mau mitokondria, mau ribosom, mau RE
yang lisosom ini cuma ada di sel hewan. Si lisosom ini fungsinya untuk berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Ingat ini cuma ada di sel hewan perbedaannya. Nanti yang ada di sel tumbuhan doang apa? Nanti ada ya. Sentriol juga cuma ada di sel hewan. Fungsinya untuk membelah. Nah, kalau yang ini vakuola ini adanya cuma di sel tumbuhan. Vakuola ini fungsinya untuk mencerna makanan dan sebagai zat cadangan makanan. Nah, makanya kenapa kita sering makan tumbuhan, lebih banyak dari tumbuhan karena tumbuhan itu dinamakan organisme autotrof, artinya dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Tapi kalau hewan bisa nggak menghasilkan makanan sendiri? Ya bisa kan? Kita juga kan makan misalkan protein dari hewan lagi kan? Hewan dari mana? Dari tumbuhan lagi kan? Nah seperti itu. Nah, makanya ciri khas dari tumbuhan itu ada vakuola makanan. Dan plastida ini yang nanti mempengaruhi adanya kloroplas atau zat hijau daun. Dinding sel cuma ada di sel tumbuhan. Ini yang tadi dianalogikan pohon jati ditebang. Nah, ini rangkumannya. Nukleus inti sel ada nggak di sel hewan tumbuhan? Ada. Nukleolus ada juga. Ribosom bebas, ribosom terikat RE, dua-duanya ada. RE halus, RE kasar juga ada. Golgi, badan Golgi ada, dua-duanya. Mitokondria ada. Nah, yang lisosom ini cuma ada di hewan. Selain lisosom yang cuma di hewan ada sentriol. Terus kloroplas sama dinding sel cuma ada di sel tumbuhan. Vakuola sebetulnya ada di hewan juga tapi kecil. Lebih besar di tumbuhan. Nah, sampai situ dulu. Silakan ada yang ditanyakan sebelum lebih ribet lagi nih jaringan. Dan organ jadi bagi dua. Silakan ada yang ditanyakan. Cukup? Agak pusing ya sama istilah-istilah. Makanya nanti pertemuan selanjutnya ini membahas tentang jaringan, terus nanti ke organ. Dua lagi selesai materi biologi di kelas 7 kalau tidak salah. Enggak pakai mikrofon ya? Pakai di sini. Enggak. Baterainya. Oh, ada satu lagi nanti materi biologi setelah ini. Silakan ada yang ditanyakan? Cukup? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini cukup sekian ya untuk pertemuan Zoom hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya dari teman-teman semua, dari anak-anak semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat saya juga buat kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti saya buka kolom di GCR-nya untuk bertanya. Ya, ditutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.